Hai adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan kakak di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan pujikan Ku Mau Cinta Yesus ya. Dengan sikap berdoa, oke? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan mulai dari awal ya pujinya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Jadi kita akan mulai pada ini. Kita siapkan lagi kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, di sini anakmu mau memuji, memuliakan dan nantinya mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong Kau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan di dalam nama Tuhan Yesus anakmu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan hidup-hidup selamanya pakai gerakan. Ikutin gerakannya Kak Penny, nyanyinya yang semangat ya.
hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yuk kita mau nyanyi sekali lagi. Yang semangat lagi ya adik-adik. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesusku hiduplah selamanya. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Sekarang kita mau pujikan dalamnya hatiku jadikanlah. Kita mau pujikan ini dengan gerakan yang semangat ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Kita pujikan ini sekali lagi ya, yang semangat. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau pujikan tabur firman berikut.
Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan, kita sudah menyanyi untuk Tuhan. Sekarang waktunya untuk kita duduk dengan diam dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Daniel ajak adik-adik sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan beri bagi kami. Sepanjang malam kami sudah istirahat dan bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan duduk dengan diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati setiap adik-adik semua untuk mereka boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan, mengerti, memahami, dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan Alkitab kita. Sudah siap semuanya Alkitabnya? Kalau sudah siap Alkitabnya, kita akan buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Sudah siap semua? Kak Daniel tunggu ya. Adik-adik siapkan Alkitab, buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Sudah? Kalau sudah, kita baca mulai ayat yang ke-6. Demikian tertulis firman Tuhan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membaca firman Tuhan, peristiwa mengenai Tuhan Yesus ketika terangkat ke surga. Nah adik-adik, inilah keistimewaan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, kita yakin dengan sungguh-sungguh, adik-adik, Kak Daniel percaya dengan sungguh-sungguh, kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa demikian? Iya, karena Tuhan Yesus ketika disalibkan dan mati, 3 hari kemudian Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan mengalahkan maut. Tuhan sudah membuktikan bahwa di tangan Tuhan Yesus maut itu ditaklukkan, maut itu dikalahkan. Tuhan bangkit kembali. Dan setelah Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Tuhan menampakkan diri beberapa kali. Dan setelah 40 hari setelah Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, maka Tuhan terangkat ke surga. Peristiwa yang tadi kita baca. Kita bersyukur adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus hidup kita dengan mati di kayu salib, mengorbankan dirinya supaya kita manusia tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
kita mendapatkan jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan bangkit, lalu Tuhan naik ke surga. Kenapa Tuhan naik ke surga? Kenapa Tuhan tidak di bumi saja? Kenapa Tuhan tidak di dunia saja? Bukankah murid-murid Tuhan Yesus lebih senang kalau Tuhan Yesus tetap tinggal di dunia? Kenapa Tuhan harus naik ke surga? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kenapa Tuhan harus naik ke surga? Karena di sanalah tempat Tuhan Yesus berasal. Di sanalah rumah bagi Tuhan Yesus. Surga adalah kediamannya Tuhan Yesus. Di sanalah Tuhan bertahta dan tinggal. Dan di sanalah yang menjadi tujuan kita. Tujuan Kak Daniel, tujuan adik-adik semua. Bahwa kita rindu suatu kali saat kita bisa pulang ke surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan harus naik ke surga? Karena di sanalah Tuhan berada, seharusnya berada. Tuhan berasal dari surga dan Tuhan memang harus tinggal di surga. Di sanalah kediaman Tuhan. Dan itu menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga Tuhan terangkat ke surga dan tinggal bertahta di sana. Tuhan Yesus sudah membuktikan kepada kita adik-adik bahwa kematiannya menebus dosa manusia. 3 hari kemudian ia mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. 40 hari kemudian Tuhan terangkat ke surga, kembali ke tempat di mana Tuhan berasal. Yang kedua, kenapa Tuhan harus naik ke surga? Firman Tuhan berkata, Tuhan ke surga karena Tuhan ingin menyediakan tempat bagi kita. Tuhan ke surga karena Tuhan ingin menyiapkan tempat. Untuk siapa? Untuk Kak Daniel, untuk adik-adik semua. Tempat di surga. Dimana suatu kali saat nanti ketika kita pulang, maka kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Kita bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu selama kita hidup, selama Kak Daniel hidup, selama adik-adik hidup, mari kita mencintai Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, maka ia akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita menuruti perintah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita berusaha untuk menjadi anak Tuhan yang baik dengan menuruti perintahnya Tuhan, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika nanti waktunya tiba kita pulang ke surga, maka Tuhan Yesus menyambut kita dengan bersuka cita, karena kita sudah menjadi anak-anak yang baik. Kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan taat, setia kepada Tuhan, menuruti apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan naik ke surga? Karena memang di sanalah Tuhan berasal. Membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita yang percaya. Yang kedua, Tuhan naik ke surga karena Tuhan ingin menyediakan tempat untuk kita. Dan yang ketiga, Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang baik. Murid-murid Tuhan Yesus ketika mendengar kabar, mendengar Tuhan Yesus bercerita bahwa akan tiba waktunya aku akan disiksa, aku akan dianiaya, aku akan mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, aku akan disalib, orang akan menyerahkan diriku. Ketika murid-murid mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu, adik-adik, murid-murid menjadi gelisah, murid-murid menjadi ketakutan. Mereka merasa cemas. Aduh, kalau aku ditinggal sama Tuhan Yesus, lalu aku bagaimana? Kalau aku tidak lagi bersama dengan Tuhan Yesus, lalu hidupku bagaimana? Kalau Tuhan meninggalkan aku, lalu aku nasibku gimana? Murid-murid ketakutan. Tapi Tuhan menenangkan hati para murid dengan berkata, aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus turun dan dicurahkan bagi kita,
Sehingga dalam kehidupan kita adik-adik, Kak Daniel, adik-adik semua disertai oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menasihati kita. Roh Kudus akan selalu menghibur kita. Roh Kudus akan selalu menolong kita. Menolong untuk apa? Untuk kita bisa hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya kita bisa sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan sekali lagi akan menuruti segala perintah Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita adik-adik untuk kita bisa hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi adik-adik sudah tahu semua ya. Ada 3 hal yang menjadi alasan besar kenapa Tuhan harus naik ke surga. Yang pertama, karena surga memang adalah tempat di mana Tuhan berasal. Yang kedua, Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus turun untuk menyertai kita. Semua orang yang percaya dalam kehidupannya, Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur, menasihati kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Daniel mengingatkan adik-adik, Kak Daniel mendorong adik-adik untuk kita bangga kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah naik ke surga, membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dengan kembali ke surga. Tuhan yang memikirkan kita semua dengan menyediakan tempat di surga untuk Kak Daniel dan juga adik-adik. Dan Tuhan yang senantiasa memikirkan kita dengan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan hidup di hati adik-adik, di hati Kak Daniel, di hati kita, di hidup kita. Mulai hari ini, mulai sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan terus akan menyertai kita selamanya senantiasa sampai kita kembali ke surga. Adik-adik diberkati Tuhan lewat firman Tuhan ini, ingat baik-baik bahwa Tuhan begitu luar biasa dengan naik ke surga. Tuhan memberikan berkat-berkat yang indah untuk kita semua. Kita tutup dalam doa supaya firman Tuhan ini boleh masuk dalam hati kita, dan kita ingat terlebih adik-adik selalu merenungkan firman Tuhan supaya adik-adik mencintai firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami pengertian kenapa Tuhan harus naik ke surga. Karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan surga adalah rumah Tuhan Yesus, sehingga Tuhan pulang ke rumah, tempat di mana Tuhan bertahta dan berkuasa, di mana Tuhan akan menyediakan tempat bagi kami di surga, dan Tuhan akan mengirimkan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai kami senantiasa sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh masuk dan melekat dalam hati adik-adik semua. Untuk setiap adik-adik boleh merenungkan, mencintai firman, dan adik-adik boleh melakukan firman dengan bersuka cita, bersyukur, bangga kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami terus menjaga iman kami menjaga hidup kami untuk selama-lamanya. Kami tetap mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan hidup kami akan dituntun oleh Roh Kudus supaya kami dapat membuktikan cinta kami kepada Tuhan dengan cara mentaati perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas berbicara, tapi Tuhan akan terus mengingatkan hati adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema yang kuat di hati adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan adik-adik biarlah mendengarkan, tidak cuma mendengar tapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik ya. Sampai ketemu di lain kesempatan.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik sudah memuji menaikkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat video yang sudah adik-adik kirimkan ya. Yuk kita lihat. Ini dia hasil karya Sita ini ketika Tuhan Yesus menghadapi angin ribut. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada danau itu, diamlah dan tenanglah. Lalu angin ribut itu pergi dan keadaan teduh sekali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Peristiwa ini terjadi di tengah danau Galilea. Tuhan Yesus sedang menaiki kapal bersama murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus letih, Tuhan Yesus tertidur. Lalu tiba-tiba ada angin besar dan ombak yang besar. Murid-muridnya membangunkan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menghardik danau dan angin itu. Lalu itu menjadi reda dan kembali seperti semula lagi. Ceritanya Tuhan Yesus naik kapal bersama murid-muridnya. Tengah jalan angin marah, kapal jadi oleng. Murid-murid ketakutan, terus memanggil Tuhan Yesus. Dan Yesus mengusir angin kencang. Sekarang angin kencangnya terlari. Matius 8 ayat ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus. Bangunlah Yesus Menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Menjadi teduh sekali. Wah, tugas adik-adik bagus semua loh. Sekarang Kak Selim mau ngasih tugas hafalan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan minta tolong mama papa untuk ngevideo dan dikirim di nomor di bawah ini adik-adik. Pengumpulan di terakhir di hari Kamis, dan sebagai pengumuman kita bertemu lagi di sekolah minggu online jam 9 pagi. Adik-adik tetap semangat, tetap sehat, dan Yesus memberkati. Dadah.